Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua akan membahas berita yang gua yakin bikin shock banyak orang. Bukan cuman dari fandomnya, tapi juga mungkin kebanyakan K-popers. Bahkan di satu portal berita, komennya sampai 25.000. Coba saking gedenya berita ini hari ini gitu. Dan ya banyak hal yang pingin gue bahas mengenai berita ini, karena kalian tahu gue adalah fans dari grup ini. Gue udah ngikutin dari zaman mereka belum debut bahkan itu. Jadi ditonton sampai habis aja biar nggak salah paham, oke? Langsung aja guys, sebelum gue mulai pembahasannya seperti biasa, kita cek dulu faktanya. Nih gue ambil dari portal berita Copamex di Instagram yang berjudul YG Entertainment umumkan Masiho dan Bang Yedam keluar dari Treasure. Nih isi pernyataan dari YG Entertainment menurut translate yang gua kutip dari Copamex di Instagram ya. Translate-nya juga gua udah cek ke portal-portal lain, ke fanbase juga masih mirip-mirip, translate-nya nggak terlalu berbeda. Nih gua bacain dulu. Halo, kami YG Entertainment. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas cinta yang Treasure Maker berikan pada Treasure. Kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai aktivitas Treasure ke depannya. Treasure akan melanjutkan aktivitas di masa depan dengan 10 member: Choi Hyun Suk, Jihoon, Yosi, Junkyu, Yoon Jae-hyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jong-woo, dan So Jung-hwan. Sementara itu, Masiho dan Bang Yedam telah menyelesaikan kontrak setelah proses diskusi yang mendalam. Masiho masih dalam keadaan yang memerlukan pemulihan bagi kesehatannya, sedangkan untuk Bang Yedam kami mendukungnya untuk menemukan lingkungan yang dapat membuatnya berkembang meraih mimpi sebagai produser. Kami memahami bahwa fans juga menunggu Masiho dan Bang Yedam, namun kami juga ikut merasakan kesedihan karena keduanya telah bersama-sama sebagai Treasure sejak awal. Namun kami mohon selalu dukung Masiho dan Bang Yedam. YG Entertainment akan selalu berusaha berkomunikasi dengan Treasure Maker dan memberikan yang terbaik untuk aktivitas Treasure. Terima kasih. Nah, itu adalah translate dari pernyataan YG menurut portal berita Copamex ya. Ini gue ambil dari fanbase Wow Fakta Treasure. Ini kalimat yang pengen gue sorotin banget. Tadi di portal berita Copamex ada kata-katanya, tapi agak beda sedikit nih. Bedanya kalau di portal di fanbase Wow Fakta Treasure, kata-katanya kayak gini. Setelah diskusi panjang dan hati-hati dengan Masiho dan Bang Yedam, disepakati bersama untuk menyelesaikan kontrak antara keduanya dan YG Entertainment. Oke, jadi itulah isi pernyataan dari YG Entertainment-nya ya. Dan beberapa portal berita udah gue bandingin kalimatnya dan mirip-mirip semuanya. Dan kata-kata dari fanbase Wow Fakta Treasure juga yang menurut gue paling pas translate-nya. Ada kata-kata bahwa mengakhiri kontrak keduanya dengan YG Entertainment. Berarti bukan cuman keluar dari Treasure, dua-duanya keluar dari YG Entertainment. Itu yang gua pahami. Koreksi kalau gua salah nih, gua ngomong baik-baik. Koreksi kalau gua salah, kalau gua salah pemahaman ya. Dari pernyataan tersebut, yang gua dapat adalah berarti kedua-duanya Masiho dan Bang Yedam bukan hanya stop atau out dari Treasure, tapi juga out dari YG Entertainment agensi mereka gitu. Nah, hal ini gue yakin bikin sedih banyak Treasure Maker, banyak teme di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan kalau nasihat dari gue sekarang adalah, kalau kalian mau nangis, nangis aja. Nangis aja sekenceng-kencengnya, sedih aja. Ini adalah waktunya kalian memang untuk bersedih gitu. Karena ini sesuatu yang gimana gue ngomongnya. Pertama, sebelum itu gue ngomong dulu ya, kalau kalian mau sedih, mau nangis, nonton ini sambil nangis kejer pun gak ada masalah. Karena memang menurut gue ini saatnya untuk sedih gitu. But gue harus ngomong ini, gue udah bahas tentang Yedam dan Masiho ini dari pertama kali diumumkan mereka hiatus kan gitu. Dan ketika itu gue ngomong ini, kalian bisa cari video gue saat ngebahas itu pertama kali. Gue ngomong kayak gini, berharap yang baik-baik, berharaplah bahwa kejadian yang kedepannya akan yang baik gitu, alias tidak ada yang terjadi aneh-aneh. Tapi selalu siapkan di hati kalian space untuk kemungkinan terburuk. Gue ngomong gitu, inget banget gue di video saat pertama kali YG mengumumkan Chio dan juga Yedam ini hiatus. Kenapa? Karena of course kita pinginnya mereka kembali, mereka promosi lagi ber-12 dan lain-lain gitu. Tapi kemungkinan yang hari ini terjadi itu selalu ada. Makanya gue bilang, selalu sediakan space di hati lu untuk kemungkinan terburuk, supaya lu siap dan walaupun tetap sedih, lu udah ada persiapan gitu. Gue udah ngomong kayak gitu dari awal gitu. Dan ya, jujur-jujuran aja, ketika ini terjadi, gue marah ketimbang gue kaget. Gue lebih kemarah. Kenapa?
Karena seperti yang gue bilang, gue udah menyiapkan di hati gue untuk kemungkinan terburuk. Jadi kaget gue tuh udah gak kayak kaget banget yang gitu, tapi lebih ke emosi, kemarah gue mendengar berita ini. Karena apa? Karena kemungkinan terburuk yang ada di otak gue itu, yang gue gak pengen terjadi, ternyata terjadi gitu. Gue bisa bahas ini sebenarnya panjang kali lebar. Kalau gue mau, bahkan gue bisa diskusi ini kalau ada tandemnya sejam lebih gitu. Cuman gue susah untuk ngomongin sekarang, apalagi Treasure. Jujur-jujuran aja guys, gue respect sama Treasure, gue respect sama temennya gitu. Cuman ada beberapa oknum-oknum yang menurut gue otaknya seperapat aja, yang suka melintir omongan gue tentang Treasure. Padahal gue gak pernah ngomongin jelek Treasure, gak ada maksud gue jelek tentang Treasure, tapi suka dipelintir, dibawa ke medsosnya, terus dia ngompor-ngomporin followersnya di medsos untuk nganggep omongan gue itu salah gitu. Dan akhirnya membuat followersnya dan akun itu menyerang gue gitu. Dan gue nggak punya nggak punya energi untuk ngebales gitu. Karena kalau ngebales di medsos, apa yang gue pengen sampaikan nggak akan pernah tersampaikan, dan mereka cuma akan tambah marah doang ke gue gitu. Makanya kalau banyak yang nanya sebenarnya udah cukup lama, bang kok udah jarang bahas Treasure gitu. Bukan nggak mau, cuman masalahnya setiap bahas Treasure akan ada aja oknum ya, bukan yang lain. Yang lain gue masih respect. Ada oknum yang berisik gitu, jadinya agak males. Contoh, sebelum gue lanjutin ke topik pembahasan utamanya, gue pernah ngomong gini, omongan gue ini tidak ada niat jelek sama sekali. Omongan gue ini adalah omongan yang gue omongin karena gue respect dan gue bangga sama Bang Yedam gitu. Gue ngomong ini malah dianggap omongan gue maksudnya jelek gitu. Gue pernah bikin konten bahwa di salah satu konten gue tentang Treasure, gue bilang bahwa gue tuh pengen lagunya Yedam jadi title tracknya Treasure, kata gue. Karena menurut gue sebelum akhirnya keluar Jigjin ya, udah keluar Jigjin pun sama, sebelum itu lagu Treasure yang paling gue favoritin adalah Going Crazy, Michogane. Menurut gue lagu itu yang paling fit in sama Treasure menurut gue gitu ya, dibanding title track Treasure selanjutnya. Dan gue merasa lagu-lagu kayak Michogane, kayak Going Crazy itu vibe-nya mirip sama lagu yang selama ini ciptakan Yedam. Kita tahu Yedam sering nge-spoiler lagunya kan, dan lagu Yedam tuh selalu easy listening. Bukan lagu yang punya klimaks yang gimana gitu. Lagunya tenang aja gitu, tapi enak didengar dari awal sampai akhir. Dan terbukti di Darari, comeback kemarin yang Jigjin lagu utamanya yang viral di seluruh dunia Darari yang diciptakan Yedam. Itu pemikiran gua gitu. Gue pengen lagu Yedam itu kalau bisa dijadikan title track oleh agensi gitu. Tapi gue ngomong gini, mungkin ini omongan gue ya yang akhirnya dipelintir. Kata gue, mungkin lagu Yedam tidak bisa dijadikan title track. Alasannya adalah karena lagu Yedam itu diciptakan Yedam buat dia misalnya, atau buat sendiri. Ketika lagu tersebut harus dikasih ke Treasure yang dinyanyikan 12 orang, lagunya jadi nggak pas gitu, jadi nggak bagus gitu. Terus gue dibilang gue meremehkan Yedam. Bukan meremehkan Yedam, bodoh. Nah ini yang gue kesel sama orang-orang yang melintir omongan gue. Gue dibilang meremehkan Yedam. Padahal omongan gue itu based on apa? Gue punya teman-teman yang produser musik, yang ngerti musik, yang nyiptain lagu gitu. Ada lagu-lagu yang memang diciptain itu buat satu orang. Ketika lagu tersebut dipecah jadi buat 2-3 orang aja jadi nggak bisa nih, nggak pas gitu. Apalagi dipecah jadi 12 orang. Ini bukan meremehkan Yedamnya, memang ada lagu-lagu yang seperti itu. Produsernya Billie Eilish misalnya, dia nyiptain lagu buat Billie Eilish. Dia udah nyiptain lagu satu bagus yang dia rancang karena lagu tersebut dia rasa pas buat Billie Eilish, pas buat nadanya Billie Eilish gitu. Terus lagunya udah bagus nih, udah mantep banget. Terus tiba-tiba disuruh lagunya nggak jadi buat Billie Eilish, tolong lagu ini dinyanyiin buat 12 orang, dipecah buat 12 orang, dikasih part buat 12 orang. 12 orang nadanya beda-beda tiap orang nyanyi. Lagu yang tadinya bagus buat di Billie Eilish doang, itu kalau dijadiin 12 orang belum tentu jadi bagus gitu. Itu faktanya, itu ada ilmunya. Kalau lo ngerti musik dikit, lo punya teman produser musik, lo pasti tahu soal itu. Nah, gue ngomong gitu, kemungkinan lagu Yedam belum dijadikan title track. Alasannya adalah karena lagu Yedam mungkin fit in atau enak ketika kita dengerin demonya karena dinyanyiin Yedam seorang. Begitu mau dipecah jadi lagu Treasure yang dinyanyiin 12 orang, nggak cocok aja gitu. Makanya belum bisa dijadiin title track. Gue ngomong itu dengan niat baik, ada aja pihak-pihak yang melintir gitu. Dibilang gue, lu ngeremehin Yedam lu anggap Yedam gak bisa bikin lagu buat ber-12? Bukan, bodoh, kata gue. Gue pengen ngomong gitu, cuman kayak capek energi doang gitu. That's why akhirnya
ngomongin Tracer, ngomongin soal Cio Yedam ini ada banyak sebenarnya yang mau gue omongin. Ada banyak spekulasi yang dikirim sama followers gue yang juga Tracer Maker gitu ke gue. Yang kadang-kadang gak gue pikirin, kepikiran sama mereka. Bang, jangan-jangan Yedam gini bang, jangan-jangan Cio gini. Bang, gak mau dibahas aja. Gue mau bahas. Cuman akan ada akun-akun kampret ini yang ribetin kehidupan gitu. Dikira gue sebel sama Tracer, dikira gue sebel sama anggota Tracer lah. Orang gue ngikutin Tracer mulu, dibilang sebel. Itu yang paling aneh lah intinya gitu. Balik ke Yedam dan Masiho. Sejujurnya gue jujur-jujuran aja nih guys sama kalian. Sekali lagi sedih lah, kesel lah, nangis lah kalian gitu. Karena gue sendiri sedih dan gue emosi kenapa harus ini terjadi gitu. Tapi faktanya, nah ini juga, gue kalau ngomong gini akan selalu dibilang si paling YG stan, si paling YG, si paling sotoy YG gitu. Padahal ini bukan sotoy. Ini gue ngomongin based on experience. Gue memang udah tahu YG dari tahun sebelum 2010. Gue selalu bilang dari 2007. Itu bukan sesuatu prestasi. Emang kebetulan aja umur gue tua, lebih tua daripada kalian gitu. Dan kebetulan gue ketemu YG di usia segitu gitu. Jadi sedikit banyak gue udah lihat cara kerjanya YG gitu. Gue sedikit banyak, oh YG tuh begini loh cara kerjanya. Walaupun gue ngamatin dari luar gitu ya. Banyak yang nanya ke gue waktu Cio dan Yedam ini akhirnya hiatus. Pada nanya, bang, emang ada bang di grup-grup lain yang ketika grupnya udah jalan, lagi sukses banget, terus tiba-tiba ada anggotanya yang keluar dulu. Kalau Cio masih masuk ya, kalau Cio kan alasannya sakit, jadi penyembuhan gitu. Kalau untuk Cio kata gue ada kok yang kayak Cio, contohnya aja Twice. Minat Twice itu pernah vakum, pernah hiatus dulu beberapa bulan karena dia ada sakitnya disebutin waktu itu apa. Abis Mina kembali, Jonghyun yang sakit. Jonghyun juga vakum dulu waktu itu gitu. Jadi kalau alasannya vakum atau hiatus karena sakit itu ada, jelas ada gitu. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah kalau yang Bang Yedam kan alasannya dia mau fokus belajar jadi produser, ada nggak bang? Gue ngomong sejauh yang gue tahu di YG, bukan cuma di YG, bahkan di luar YG itu nggak ada yang kayak gitu. Adanya yang acting. Tapi yang acting ini bilangnya dia mau acting, dia hiatus dulu dari grup, akhirnya tetap gak kembali, keluar juga dari grupnya gitu. Nah, gue nggak mau ngomong itu karena nanti digoreng lagi gitu. Nah, gue bilang bahwa kalau di DM gue kasih tahu bahwa nggak ada seperti itu sebelumnya gitu. Dan jujur gue punya kebingungan. Ini yang gue omongin sekarang karena udah terlanjur terjadi ya. Yedam dan Cio udah diumumin keluar gitu ya. Secara logik kalau kalian mikir aja, agak bingung sebenarnya. Gue pun sangat bingung. Yang nge-DM gue banyak banget waktu itu. Bingung karena gini, timingnya aja nggak masuk. Tracer comeback waktu itu Jigjin tiba-tiba cukup berhasil waktu itu di Korea, chartnya lumayan gitu, terus orang-orang pada tahu, MV-nya gede, penontonnya gitu. Terus habis itu ada B-side-nya Darari yang viral di seluruh dunia. Bahkan kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah, di TikTok Darari itu salah satu lagu challenge yang terbanyak digunakan gitu, paling banyak bahkan sampai detik ini katanya. Darari itu waktu viral banget dan itu adalah ciptaan Yedam. Iya dong, ciptaan Bang Yedam. Dan habis kesuksesan Darari, tiba-tiba Bang Yedam malah hiatus untuk belajar jadi produser gitu. Kita ngelihatnya jadi kayak, lah kok harusnya kalau umumnya bukan harusnya. Umumnya kalau orang kayak Yedam, ketika dia berhasil dengan lagunya, tiba-tiba lagu yang dia ciptain meledak, dia makin semangat. Nih, gue punya banyak lagu. Kita tahu Yedam punya banyak lagu. Nih, lagu-lagu gue bisa nih dijadiin title track selanjutnya nih. Yang tadinya B-side aja bisa tiba-tiba meledak banget, bahkan ngelewatin title tracknya, popularitasnya di internasional gitu. Harusnya Yedam, nih ayo, gue ciptain lagu lagi gitu. Tiba-tiba Yedam malah diumumkan hiatus untuk belajar bikin lagu lagi, untuk belajar musik lagi, untuk belajar jadi produser. Kan banyak yang bertanya, bukan cuma gue ternyata banyak juga followers gue, banyak juga temen yang bertanya-tanya. Gak pas aja timingnya. Harusnya Yedam bukan belajar bikin lagu lagi. Lagunya udah jelas bagus dan lagunya udah jelas menjual gitu. Harusnya dia malah mengeluarkan lagu-lagunya gitu. Tiba-tiba diumumkan dia hiatus. Tapi kita gak boleh suzon, kita harus kusnuzon, kita harus berprasangka baik aja. Oke, mungkin itu keputusan Yedam gitu. Dan gue tetap berdoa, gue tetap berharap bahwa ya Masiho cepet sembuh. Gue selalu ngomong itu kalau bahas Tracer. Kita doain Masiho cepet sembuh dari sakitnya. Kita doain Yedam gak terlalu lama belajar musiknya gitu. Sampai tiba-tiba diumumin sekarang. Masiho diumumin
mau fokus ke pemulihan sampai akhirnya dia tidak perpanjang nih sama Treasure kan gitu, sama YG juga. Sekali lagi koreksi kalau gue salah, kalau ternyata cuma keluar dari Treasure tapi masih di YG, kasih tahu ya, karena di transit kontraknya selesai sama YG juga gitu. Masio penyembuhan gitu, dia balik ke Jepang. Jujur itu yang agak sedikit janggal menurut gue. Banyak yang gue tahu idol sakit itu udah lumayan banyak guys, bukan cuma 1-2, bukan cuma Twice doang, itu tadi Twice contohnya gitu. Ada beberapa idol yang sakit, tapi dia disembuhkan oleh agensinya yang bertanggung jawab semuanya, mengcover dan lain-lain, sampai akhirnya sakitnya itu sembuh gitu. Tapi untuk kasus Cio, dia malah katanya, koreksi lagi kalau gua salah ya, katanya dia balik ke Jepang bersama keluarganya untuk memulihkan kesehatannya. Itu agak ganjel kalau di gua, walaupun ada kemungkinan seperti itu, pengen sama keluarganya aja karena lagi sakit gitu, ya bisa jadi juga sih seperti itu gitu. Cuman umumnya dirawat sama agensi gitu, keluarganya yang datang jengukin, biasanya seperti itu gitu. Karena agensi bertanggung jawab untuk kesehatan dia kan, karena udah dikontrak gitu. Tapi itu yang terjadi, dan itu kalau ada sedikit yang agak mengganjal tentang Cio adalah itu gitu. Nah, Yedam sekarang dalam pengumumannya, di pengumuman tadi kan jelas Yedam itu kata-katanya gini, dan Yedam dapat melanjutkan karirnya sebagai produser. Buat gue, Yedam melanjutkan karirnya sebagai produser itu agak gimana gitu gue. Kenapa? Bang Yedam men, dengan suara sebagus dia, dengan skill dance sebagus dia, masa dia cuma mau jadi produser? Masuk gak di otak lu? Gue tuh selalu julukin Yedam suara surga, saking bagusnya suara Yedam menurut gue. Ini suara kayak gak ada alangannya di tenggorokan, bagus banget aja yang keluar gitu. Terus tiba-tiba Yedam katanya mau jadi produser, kata gue, apa nggak sayang suaranya? Apa nggak sayang skill, kemampuan panggungnya, dance-nya dan lain-lain gitu? Itu yang gue agak bingung. Sebenarnya nih, gue masih punya banyak hal yang bisa gue bahas, tapi jatuhnya lebih ke spekulasi dan konspirasi kenapa Yedam dan Cio keluar. Tapi sekali lagi nggak akan gue bahas, gue cuma mau bahas sampai sini. Itu doang clue dari gue bahwa gue merasa agak aneh Yedam kalau emang cuman mau jadi produser ke depannya dengan talenta sehebat dia, dengan suara sebagus dia, dengan kemampuan dance dan penguasaan bangkung sebagus dia mau jadi produser doang. Makanya gue nggak kaget ke depannya kalau tiba-tiba dia, ya kalian tebak sendiri aja maksud gue kemana gitu. Cuman itu tuh yang mau gue bahas, kalau sampai terjadi ke depannya sesuai dengan spekulasi kita, penyebabnya apa? Kenapa harus begini gitu? Padahal kita tahu Yedam adalah anak baik yang bertahun-tahun bertahan di YG. Dia bahkan setahu gue yang paling lama trainee-nya di antara member Treasure yang lain. Dan dia itu sesabar itu, dia bahkan trainee sambil sekolah gitu. Bisa dia gitu. Kenapa tiba-tiba hal ini terjadi? Dan kalau misalnya Yedam masih di YG tapi tidak di Treasure lagi, masih mungkin dia cuma mau di belakang layar produser gitu. Tapi kalau sampai dia keluar dari YG, ya, sekali lagi gue gak mau bahas dan nanti dipelintir-pelintir. Lu kalau pengen gue bahas spekulasinya lebih wow lagi, kalau emang banyak yang mau dukung, komen coba di bawah. Kalau emang pengen, kalau enggak juga gak apa-apa, biar ada di otak gue aja. Gue udah ngebahas ini kok sama temen-temen gue, circle terdekat gue, teman-teman K-popers gue yang lain, soal ini gitu. Kenapa bisa seperti ini tuh udah ada di otak gue. Dan udah gue share ke beberapa teman gue lewat chat setelah berita ini gitu. Cuman nggak mau gue publish di YouTube karena tadi pelintir-pelintir sama akun-akun bodoh itu gitu. Jadi cuman segitu aja dulu yang mau gue bahas. Intinya gue sedih, gue marah, gue emosi denger keputusan ini. Dan buat para Treasure Maker, kalau kalian sedih, nangis, kalau kalian galau aja dulu. Tapi habis itu ya kalau bisa secepatnya move on. Kalau bisa, kalau lama juga ya terserah, itu urusan kalian gitu. Dan gue yakin banyak yang lagi nangis berjamaah sih. Gue banyak banget ngeliat teman gue yang pada sedih, ngomong ke gue sedih banget gitu, nangis. Dan gue mau ajarkan itu. Gue cuma bisa bilang semangat teme, semangat, udah itu aja, semangat gitu. Masih ada 10 lagi yang harus kalian dukung. Semangat, sedih dulu boleh, nangis dulu boleh. Ini waktunya kalian untuk bersedih, oke?